Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan melakukan praktikum yang kedua terkait mata kuliah pengelolaan tanah vulkanik. Jadi di sini untuk pertemuan kedua ini masih membahas terkait karakteristik karakteristik lahan vulkanik. Jadi kita mengidentifikasi lagi, karena ketika membuat suatu kebijakan itu kita harus banyak mengidentifikasi karakteristik lokasi tersebut agar kebijakan yang kita berikan lebih valid atau memang sesuai. Jadi di sini nanti kita yang pertama terkait identifikasi peta penggunaan lahan di tanah vulkanik tersebut, kemudian kita mengidentifikasi kemiringan lahannya, kemudian kita melihat morfologi lahannya, kemudian yang keempat kita lakukan overlay atau mencari hubungan tata guna lahan berdasarkan ketinggian tempat, kemiringan lahan, dan morfologi lahannya. Landform, peta landform, peta bentuk lahan sebenarnya, peta bentuk lahan. Untuk lahan jadi di sini nanti di nomor 4 ini nanti ditulis ya hasil praktikum 2 yang 4.1, 4.2 atau seperti ini dulu diinterpretasi. Nanti yang penting kalau hasil sudah ada diinterpretasi, nanti untuk menggabungkan di hasil akhir lebih gampang. Jadi yang terakhir ini di kuncinya bahwasanya semisal tata guna lahan di sana itu pemukiman itu tersebar di ketinggian tempat berapa, kemiringan lahan berapa, dan bentuk lahan seperti apa di sana didominasi pemukiman. Jadi kita hanya mengidentifikasi seperti itu. Nanti untuk praktikum selanjutnya kita melakukan apakah di situ layak digunakan tata guna lahan seperti itu. Jadi tata guna lahan tersebut apakah sesuai dengan karakteristik lahan dan karakteristik tanah yang berada di sana. Jadi kita tidak semena-mena melakukan tata guna lahan, jadi harus memang sesuai dengan kondisi dan lokasi tersebut berdasarkan karakteristik yang bisa kita dapat. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan menggunakan peta penggunaan lahan terlebih dahulu. Di sini peta penggunaan lahan kita menggunakan RT/RW yang tersusun tahun 2015 sampai tahun 2020. Di sana sudah ditetapkan, diperdakan mengenai wilayah pertanian, wilayah hutan konservasi, dan seterusnya. Ini sudah saya klipkan. Jadi ini wilayah observasi kita. Saya akan memberikan contoh wilayah Tanggul lagi ya. Jadi saya akan berikan contoh wilayah Tanggul. Kemudian ini kan di land use ini kan atributnya sudah sangat banyak. Di sini ada hutan produksi, perkebunan, sawah, dan seterusnya. Jadi kita potong wilayah observasi kita. Processing, clip, kemudian land use masukkan di input, tas kecamatan masuk di clip, fitur, dan di sini pengelolaan tanah vulkanik. Taruh sini aja. Land use Tanggul. Oke, penggunaan lahan Tanggul sudah keluar. Kemudian kita simbologi kategoris di sini nama biji, karena ini nama biji ini atribut yang menunjukkan penggunaan lahan tersebut.
kemudian oke. Simbol properties proportion. Oke. Kebunan ini jadi sesuaikan saja. Oke, Tolendo kurang gelap. Oke, sudah. Kemudian kita melakukan pemukiman pedesaan. Kita lihat dulu atributnya, kemudian lo save area, calculate geometri, vektor, cek lagi luasannya. Oke. Kemudian kita lakukan layout, view, layout view. Oke, ini layout praktikum yang pertama, desainnya. Jadi kita tinggal mengikuti saja batas kecamatan, taruh atas desa. Ini diganti penggunaan lahan. Oke. Ini peta penggunaan lahan, peta tata guna lahan. Oke, kemudian tarik agak ke tengah. Ini jangan lupa dibulatkan ini ya, janganlah 151.569, kita bulatkan menjadi 150.000. Jadi biar mudah untuk perhitungannya. Oke, sudah dibulatkan. Di sini kita tinggal menambah luasannya. Sini luasan, kita switch selection, kemudian klik kanan, copy selected, masuk Excel, kemudian di sini Ctrl V, dihapus saja, delete, save area tadi yang dipakai, delete dan insert saja penggunaan lahan. Kemudian di sini hektar, luas, di sini persen. Oke. Dikasih $, jangan lupa kali 100. Oke, sudah. Oke, Ctrl C, kemudian taruh sini.
sudah sesuaikan saja. Kiranya informasi ini dapat terbaca dan fontnya dilampirkan atau dimiripkan dengan font yang ini, font yang keterangan. Oke, penggunaan lahan sudah jadi dan kita ekspor. Kita guna lahan tanggul ini buat 500. Oke, lihat Ctrl C, di sini kita sepakati namanya peta tata guna lahan saja. Tata guna lahan. Oke, tinggal diinterpretasi tata guna lahan di wilayah di Kecamatan Tanggul itu apa aja, di lahan vulkanik. Terus kemudian luasan persentasenya berapa, yang mendominasi apa, jadi diinterpretasikan. Dan selanjutnya kita membuat peta kemiringan lahan. Data view, jadi land use sudah taruh bawah. Kemudian kita gunakan demnya ini, dem tanggul yang sudah diklip, hasil klipan untuk mengidentifikasi slope atau kemiringan lahannya. Dan masuk ke toolbook. Setelah ke art toolbook, kita masuk ke surface. Jadi spatial analysis tool ini model surface. Nah, di sini ada slope dan tanggul ini dimasukkan demnya. Setelah itu tempat penyimpanannya. Di sini slope tanggul .tif. Oke, ini dibuat persen. Oke, slope-nya udah. Kemudian kita reclass. Jadi perlu direclass terlebih dahulu. Simbologi, classify. Kita buat berapa biasanya? Bentar. Subpicture. Ini banyak yang mengeluarkan terkait klasifikasi kelas lereng, jadi kita tetapkan aja kita menggunakan yang mana. Kalau nggak salah saya biasanya pakai KLHK, yang punya KLHK 6. Jadi kalau punya KLHK itu ini, jadi 0 sampai 8, 8 sampai 15. Jadi lebih simpel. Biasanya untuk pertanian tuh 01, 1 sampai 3. Jadi datar, agak datar. Ini punyanya KLHK ini. Untuk kelasnya ada 5 kelas. Jadi kita pakai ini aja. Berarti ada 5. Kemudian di sini persen. Di 0 sampai 3. Terus kemudian 0 sampai 8. 8, 15. Kemudian 25, 45, 25, 25, 45. Kemudian lebih dari 45. Oke. Dan oke. Setelah itu masuk ke art toolbook kembali. Kita masuk ke reclassify. Classify, masukkan. Oke, kemudian
slop tanggul reclass. Oke, sudah masuk. Kemudian masuk ke art toolbox lagi, conversion tool, raster atau polygon, masukkan. Oke, di sini slop tanggul. Oke, kita tunggu ini mengubah data raster ke polygon. Oke, sudah jadi. Kita lihat atributnya. Ada 9000 ini. Kita harus istilahnya mengeliminasi luas slop yang terlalu kecil. Add fill luas double. Jadi ini terlalu banyak atributnya. Atau kita menghapus luas wilayah yang terlalu kecil, yang kemungkinan besar error. Jadi di bawah 1 hektar seperti itu. Geometri hektar. Oke. Mengeliminasi ini tujuannya apabila ada wilayah yang sangat kecil di antara wilayah yang besar, itu dia akan dieliminasi, jadi diganti dengan wilayah yang terdekat yang memiliki luasan lahan terbesar. Jadi mengeliminasi tujuannya seperti itu, seperti ini ya. Pixel-pixel yang sudah agak rusak. Oke, kemudian kita select atribut luas kurang dari sama dengan 1 hektar. Play. Oke, sudah ke select, kemudian kita cari eliminasi. Eliminate. Pilih yang eliminate data management ini. Masukkan data slopnya. Setelah itu slop tanggul 1. Jadi ini atributnya 9178. Kita lihat hasilnya setelah dieliminasi, atributnya menjadi berapa? Menjadi 1522. Nah, di sini dicek lagi apakah masih ada luas lahan yang kurang dari 1 hektar. Tapi sebelum mengecek, kita upgrade dulu luas lahannya, jangan lupa. Setelah di upgrade, select lagi kurang dari sama dengan 1 hektar. Apakah masih ada? Ini masih ada 533 fill. Jadi kita eliminasi kembali. Oke, eliminasi kembali. Setelah itu kita beri poin 2 dan oke. Kita cek lagi. Select atribut luas kurang dari sama dengan 1. Nah, ini masih ada 2 fill ini. Masih ada 21. Kita lakukan pengulangan kembali sampai bersih. Oke, slot tanggal 2 ganti 3. Oke, oke.
tinggal 4 luasannya juga sangat kecil. Kemudian besar error-error yang terjadi, jadi kita hapus saja kalau tinggal 4 yang luasannya kecil seperti ini. Jadi kita select, kemudian kita delete. Kemudian editor, stop editing, yes. Jadi yang fix ini yang 10 tanggul 3 ini, dan remove. Kita present sebelumnya, kita di soft terlebih dahulu untuk meringkas grid kode ini. Untuk menggabungkan agar menjadi 5 atribut kembali. Slop tanggul di soft. Grid kode oke. Kita cek. Oke, sudah 5. Fill, kemudian keterangan teks, oke. Kemudian add fill lagi, ini kok hilang ya tadi yang satunya. Oh ini terangan. Oke, kemudian luas. Oke, calculate geometri hektar, oke. Dan di sini kita edit fitur, start editing. 1 ini merupakan 0 sampai 8, terus 8 sampai 15, 15, 0 sampai 15, 8 sampai 15, kemudian 15 sampai 25, kemudian 25 sampai 45, kemudian di sini lebih dari 45. Oke, sudah. Kemudian editor, save edit, editor, stop editing, dan kita present lagi grid kode. Kita pilih keterangan aja, tambahkan. Oke, tuh. Oke, sudah. Dan kita 0 aja. Kemudian displaynya ini dibuat 20. Oke. Sudah. Kemudian kita beri heal set. Nah, ini kira agak timbul. Kemudian langsung sudah jadi, tinggal masuk ke layout view. Untuk data tabulernya copy selector. Oke. Kemudian masuk ke Excel, trove,
Duh, yuk keterangannya berubah. Di H, ini dibuat teks. Oke, delete Ctrl C, Ctrl V. Di sini namanya kemiringan lahan. Kurung send top dibuat teks. Oke, sudah. Ctrl C, dan Ctrl V. Peta kemiringan lahan. Oke, kemudian kita ekspor. Kemudian yang ketiga terkait bentuk lahan. Ini masukkan dengan berprosesi, masuk klip.
الأسئلة السديدة والشر الوطني والعدد الرفيع وخاتمة محمود الذي وعدت إن بلدك الأمني عاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini tadi salah ya, dibuat jangan keterangan, ini ganti slot persen. Ini berubah nanti slot persen. Nah ini sudah oke. Spot lagi. Slot tanggul. Kita delete dulu. Kemudian save. Yes. Oke, sudah berubah. Sudah siap pindah. Kemudian terakhir bukan nomor ketiga untuk lahan tadi habis dikelipkan, kemudian kita cek atributnya. Dan form tanggul atribut sudah nggak ada yang sama ya ini ya. Beda, tinggal kita mengetahui luasannya, diluas, kemudian double, oke, kalkulasi geometri, hektar, oke. Setelah itu kita simbologi, kemudian kita layout. Ini masih salah ini. Teman-teman jangan seperti ini ya.
dua kali, sorry. Jadi nanti yang terakhir ini hubungan tata guna lahan berdasarkan tinggian tempat, kemudian ketinggian tempat kita belum buat ya. Terus ini nomor 5. Jadi di sini ada angka 4. Kita ketinggian tempat. Oke, kita buat peta ketinggian tempat terlebih dahulu. Ketinggian tempat dibuat dari DEM. Simbologi classified. Oh, 52 salah. Jadi masuk ke kalkulator kembali. Allah 2354 dikurangi 52 sama dengan kemudian dibagi 200. Nah, ketemu 11. Oke, nomor 1 berarti. Survei. Kita buat di sini 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 2000. Oke. Dan toolbook masuk reclassify. Oke. Dan di sini masuk conversion tool, raster to polygon. Tinggian tempat .tif. Oke. Dan di sini open atribut tabel. Kita masuk ke processing, kita desoff, tinggian tempat, grid kode. Tinggian tempat 2. Sebentar ya, mau aja. Dan add fill keterangan $200, 400.
salah ini ya, editor download, yes. Oke, kemudian di ini 52 sampai 100. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من النار، اللهم اجعلنا من النار، اللهم اجعلنا من النار. اللهم انت السلام وانت السلام وعليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وحيك ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق مولانا سبحان الله. Subhanallah daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Ini salah ini. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي القيوم لا
وذكر صالح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتكفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من الدرجات وتبلغنا بها من جميع خلق الحياة وأبد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وإجابة العلم وبركة الرزق وتوفيق الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا في سماء الموت والنجاة من النار ونقي الفتن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. للخمسة نلقي بها حر الوباء الحاسمة المصطفى والمرتضى أبناهما والفاطمة. للخمسة نلقي بها حر الوباء الحاسمة المصطفى والمرتضى أبناهما والفاطمة. للخمسة نلقي بها حر الوباء الحاسمة المصطفى والمرتضى أبناهما والفاطمة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Oke, elevasi sudah, peta ketinggian tempat. Elevasi tanggul. Oke, udah ketinggian tempat sudah. Nah, saat ini kita akan melakukan pemetaan terakhir, dimana yang terakhir ini mungkin akan lebih banyak yang membingungkan dan menginterpretasikannya agak sulit. Jadi yang terakhir ini kita akan melakukan, jadi hubungan tata guna lahan itu berdasarkan ketinggian tempat, kemiringan lahan, dan bentuk lahan itu atau landform itu seperti apa. Jadi yang awal tadi nanti diinterpretasikan bahwasanya hutan itu
tersebar di ketinggian tempat berapa, ketinggian lahan berapa, dan bentuk lahan seperti apa. Oke, langsung saja kita ke intersect. Jadi kita di sini pilih selain penggunaan lahan tanggul. Landform. Oh, ini land use tanggul. Di land use tanggul dimasukkan, kemudian ketinggian tempat masuk, setelah itu kemiringan lahan, habis itu landform, and use tinggian tempat di sub tanggul. Oke, kemudian landform tanggul. Oke, overlay land. Oke, sudah jadi. Itu kita cek atributnya, kita lihat dulu luasannya. Apabila ada, di sini itu tergantung ketelitian peta, membuat ketelitian peta. Kalau melakukan pemetaan 1:50.000 itu kalau nggak salah di buku pedomannya yang saya ingat itu boleh kita mengeliminasi kurang dari 10 hektar. Jadi peta semi detail. Jadi misal sini luas 12 kurang dari sama dengan 10 hektar. Kemudian kita akan mengeliminasi. Jadi kita mengeliminasi atau menggabungkan data tersebut karena diperbolehkan. Kalau penelitian detail itu tidak boleh 10 hektar. Penelitian detail errornya hanya 1-2 hektar. Jadi eliminasi hanya boleh di sekitar 1-2 hektar tersebut. Kemudian kita masuk search, kemudian eliminasi. Overlay land 2. Oke. Jadi eliminasi ini memudahkan kita untuk meringkas data. Jadi apabila ada yang kecil itu boleh kita tidak mengambil atau tidak mengamati atau tidak mengobservasi, diperbolehkan untuk didelineasi atau dihapus. Bukan dihapus, di delete, tapi menggabungkan data yang matriks atau yang dominan di sekitarnya, yang mendominasi. Oke, kita update lagi. Nah, masih ada wilayah yang kurang dari 10 hektar, ini masih ada. Dan kita melakukan eliminasi kembali. Line 3. Oke. Oke, sudah habis. Kemudian kita di solve. Di solve ini yang nama BJ dan elevasi
kemudian keterangan dan line form. Oke. Line bit line 4. Oke. Kita cek ini penggunaan lahan, elevasi, keterangan, line form. Oke, udah selesai. Jadi data tabuler ini yang kalian akan bahas. Bahasanya hutan lindung di sini tersebar di elevasi 1000 sampai berarti dimulai dari 800 sampai 1600. Jadi tersebar di situ hutan lindung. Terus kemiringannya ini 08, 815 itu. Kemudian dia lebih banyak tersebar di landform seperti aliran lahar, lereng vulkan, dan seterusnya. Jadi sawah, jadi ini sawah di kemiringan 0 sampai 8% saja dengan ketinggian 52 sampai 600 meter di permukaan laut. Jadi seperti itu yang kalian akan bahas untuk mengetahui bahwasanya landform vulkanik atau pengolahan tanah vulkanik itu penggunaan lahannya itu beraneka ragam. Dari beraneka ragam tersebut jadi tersebar sebenarnya, kalau kalian ingin mengetahui itu kenapa kok sawah kok enggak di 1000 atau 1200, kenapa sawah ini kok tersebar hanya di 52 sampai 600 meter di permukaan laut dengan kemiringan yang datar. Jadi pasti di lereng vulkan bawah, nggak pernah di semisal di lereng vulkan atas dan seterusnya. Jadi untuk membuka karakteristik dasar tersebut, jadi nanti di final itu kalian akan bisa melakukan tata guna lahan dengan skill basic penguasaan peta. Jadi siapa yang bisa menguasai peta akan menguasai dunia, mungkin seperti itu. Jadi ini kalian copy data tabulernya dan copy selected. Setelah itu kalian Ctrl V. Nah, ini ditata saja. Data ini nanti akan dimasukkan di ini dihapus ya, yang akan dimasukkan di Excel, di Word hasilnya dimulai dari 1. Series tengah-tengah di sini SPT satuan SPL, ini SPL kok SPT, sorry, satuan peta lahan. Oke, kemudian kalian Ctrl C. Data ini yang kalian akan bahas sedikit, menginterpretasikan sedikit, disingkat-singkat saja. Jadi seperti itu, nanti ditata yang bagus datanya. Ingin saya cukupkan praktikum yang untuk pertemuan 2 ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.